Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila Ahmad dengan NICCP 084. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi Odoo dengan server lokal atau disebut juga SOL pada Windows 10. Oke, mari kita mulai. Jadi di sini itu aku udah download file instalasinya. Aku udah juga taruh linknya di description box. Nanti kalau udah kita download gitu, ntar kita langsung double klik aja. Nanti akan ada pemberitahuan kayak gini, nggak apa-apa. Itu langsung aja klik di run anyway. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memilih bahasa. Sebenarnya bahasa cuma ada dua, English sama French. Jadi aku pilih English. Lalu selanjutnya ini langsung klik next dan ini agree dan selanjutnya. Nah ini aku sebelumnya udah pernah download Odoo. Jadi di situ udah ada si Postgres SQL ini. Kalau untuk yang baru pertama kali download Odoo, ini harus checklist dulu karena ini penting banget buat database. Oke, selanjutnya kita langsung klik aja next. Nah, di sini itu kita bisa pilih mau taruh di mana instalasi Odoo-nya itu. Karena aku sebenarnya udah pernah download Odoo, jadi aku harus pilih lagi nih. Langsung aja klik OK. Terus selanjutnya itu klik aja install. Nah, dalam proses install ini kita tinggal menunggu aja nih proses instalasinya. Cepet aja, jadi setelah udah beres nih instalasinya kita langsung klik next dan selanjutnya itu finish dengan checklist start Odoo-nya biar langsung kebuka. Nah ini sayangnya instalasi aku itu error, internal server error. Jadi teman-teman nggak usah panik karena kita bisa coba pakai aplikasi tambahan yaitu PG Admin 4. Nih aku coba klik dulu dan ini mestinya harus ada video instalasi PG adminnya itu mungkin di video selanjutnya mungkin ya, insyaallah. Ini aku buka dulu sebagai adminnya. Ini biasanya aplikasi ini tuh membantu untuk membuka database yang dipakai sama Odoo itu. Nah ini sayangnya PG admin aku juga cukup error karena aku tuh sebenarnya udah instalasi aplikasi Odoo dan PG admin ini berkali-kali karena ya error terus gitu di laptop aku. Nah ini ternyata port numbernya itu udah kepake yang ini, jadi aku harus ubah lagi ke port number yang belum ada, belum dipakai gitu. Aku ubah numbernya, aku klik save, terus ini harus di restart lagi aplikasinya, jadi kita ulang lagi, kita harus buka lagi si PG Admin 4 nya ini. Setelah itu aku buka, ini udah berhasil aku buka. Nah ini master password waktu pertama kali kalian instalasi PG Admin, jadi jangan ngasal-ngasal. Tapi kalau udah lupa tuh bisa sih ini ada fitur reset master password, tapi kalau bisa sih diingat bener-bener gitu ya passwordnya, jangan ngasal-ngasal. Ini aku nggak ngerti tadi tuh, jadi kayak gini nih, harus reset lagi. Nah ini udah berhasil. Selanjutnya bisa dibuka ini. Nah ini ada beberapa Postgres SQL, jadi ini emang ada tandanya berapa kali install Odoo, jadi si database ini tuh banyak banget. Nah ini aku juga error terus masukin passwordnya karena aku nggak ngerti. Ternyata ini passwordnya itu adalah waktu kita pertama kali instalasi aplikasi-aplikasi maupun itu Odoo ataupun si PG adminnya. Jadi benar-benar harus diperhatiin banget ya teman-teman buat bikin passwordnya. Nah aku udah berhasil masuk di Postgres SQL yang bawah karena atas ternyata tuh kayaknya udah lama banget aplikasi Odoo-nya, jadi aku udah lupa passwordnya. Kita klik kanan dan pilih bagian create, lalu pilih login. Nah selanjutnya akan muncul Windows ini, itu bisa diisi dengan username yang kita mau, bisa di custom gitu maksudnya. Dan selanjutnya itu klik definition-nya itu untuk mengisi password. Sekali lagi passwordnya dibuat jangan sampai ngasal, harus benar-benar harus diingat gitu. Dan yang ini yang pentingnya itu privilege-nya itu harus kita checklist atau enable gitu biar bisa diakses database-nya. Setelah itu kita langsung aja klik save. Nah karena ini banyak Postgres SQL-nya, jadi aku nggak tahu sebenarnya internal server error itu yang mana, jadi aku coba isi aja semuanya. Ini sama aja kayak yang tadi, kayak gitu. Oke, kalau udah selanjutnya aku mau coba untuk buka server Odoo-nya lagi. Sayangnya ternyata masih gagal juga, masih internal server error. Dan setelah aku diskusi sama mentor yaitu Kak Desri, aku disarankan untuk melakukan uninstall, bersih dulu aplikasi-aplikasi yang udah aku punya ini
Sebenarnya aku udah coba untuk uninstall dan install ulang lagi gitu, cuman nggak bisa karena ternyata masih banyak data-data yang belum bersih bener gitu, uninstallnya belum bersih. Jadi aku disarankan untuk menggunakan aplikasi tambahan yaitu Revo Uninstaller. File instalasinya itu akan muncul Windows kayak gini, kita klik aja install anyway, dan selanjutnya itu kita ikuti aja langkah-langkah instalasi seperti biasa. Ini kita pilih OK, dan selanjutnya itu ada pilihan ini, kita harus pilih accept, terus next lagi ya, pilih yes, dan selanjutnya itu next aja dan tunggu proses instalasinya. Nah, ini udah selesai proses instalasinya, kita langsung aja finish dan checklist launchnya biar langsung kebuka. Aplikasi ini benar-benar bermanfaat banget untuk membersihkan semua data-data sebuah aplikasi ya, walaupun kita sudah melakukan uninstall melalui komputer kita, karena masih banyak nih data-data yang masih tersisa. Penggunaannya itu pertama-tama kita pilih itu force uninstall. Di sini aku pilih Odoo karena aku mau mulai install Odoo secara dari awal lagi gitu ya. Di sini ada pilihan itu. Nah, ini masih ada beberapa file Odoo yang masih ada di komputer aku tuh kayak gini. Nah, aku pilih yang advance dan klik aja run untuk benar-benar bersih gitu ya. Nah, ini karena aku cuma ngasih contoh aja, aku nggak mau untuk uninstall lagi. Kalau emang mau uninstall itu bisa aja lanjutin aja prosesnya, karena aku di sini cuma ngasih contoh, jadi aku untuk cancel dan seperti itu contohnya. Jadi setelah proses ini sudah selesai, baru kita bisa mulai lagi gitu instalasi Odoo-nya. Fitur advance itu cuma dimiliki oleh fitur pro ya, tapi karena ini di sini ada disediakan fitur gratis selama 30 hari, jadi aku coba aja proses uninstallnya itu secara maksimal. Oke, setelah itu kalian lakukan lagi instalasi Odoo seperti yang langkah pertama. Kalau udah, kita langsung aja buka pgadmin 4 lagi. Ini langkah-langkahnya sama seperti yang aku jelasin sebelumnya, tapi bisa dilihat perbedaannya ya. Di sini PostgreSQL-nya itu tinggal satu nih, karena instalasi udah dibersihkan secara bersih dan melakukan instalasi ulang di Odoo-nya. Ini diisi dengan password yang waktu itu kita pertama kali melakukan instalasi Odoo. Kita klik kanan di bagian login dan buat create dan membuat login atau group role. Isi PostgreSQL-nya itu sesuai informasi saat melakukan instalasi Odoo pertama kali. Di sini ada username itu OpenPG itu defaultnya, dan aku ngisi passwordnya juga sesuai dengan default saat instalasi Odoo. Oke, jangan lupa ini untuk checklist bagian super user dan semuanya, kita harus checklist semuanya untuk bisa akses database. Setelah itu langsung aja klik save. Coba buka browser lagi untuk membuka halaman localhost. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti instalasi Odoo sudah berhasil. Di sini aku juga menunjukin cara untuk melakukan create database. Kita isi master passwordnya, sekali lagi diingat master password karena sangat penting sekali. Dan ini untuk database-nya itu bisa bebas, aku bisa isi ini, dan emailnya seperti biasa ya, kita bisa isi, dan passwordnya juga jangan sampai asal-asalan, harus diisi, harus benar-benar banget karena ini sangat penting ya. Nah, selanjutnya setelah itu isian ini semua sebenarnya sifatnya opsional, tapi aku mau isi aja. Dan karena aku belum punya datanya, jadi aku mau checklist aja demo data. Oke, ini langsung aja klik continue. Misalkan jika kamu udah punya database dan mau login aja, kamu bisa langsung aja isi data diri di sini dengan email yang sudah didaftarkan pada database dan passwordnya. Oke, setelah itu langsung aja klik login, dan ini adalah tampilan dari dashboard Odoo yang sudah berhasil kita buat. Di sini ada beberapa banyak modul yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya kalian masih gagal juga untuk melakukan instalasi Odoo, coba dulu untuk uninstall secara bersih dulu menggunakan aplikasi tambahan, bisa menggunakan Revo Uninstaller, lalu selanjutnya menggunakan pgadmin dengan langkah-langkah yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Dan catatan untuk selalu memperhatikan setiap password dan username dari setiap proses instalasi, karena itu merupakan hal penting banget nih teman-teman. Oke, semoga berhasil.